Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 23 dengan saya sendiri, Rizka Putri Haniati, dan rekan-rekan saya, Barep Setiaji, Yohantri Cantika Dewi, Oktavianti Maulida, dan Mary Wibisono. Di sini kami akan menjelaskan tentang finansial teknologi. Pengertian vintage, menurut BI, yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan teknologi atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sedangkan menurut OJK, vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Perkembangan vintage. Semakin maraknya teknologi, maka semakin besar pula perkembangan vintage dari tahun ke tahunnya. Perkembangan vintage dimulai dari financial technology 1.0. Vintage ini dimulai pada tahun 1866, yang saat itu menggunakan kabel telegraf transatlantik. Yang selanjutnya vintage 2.0. Periode ini perkembangan vintage dilanjutkan dengan terciptanya anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1967. Yang selanjutnya vintage 3.0. Pada periode ini, vintage dijadikan peluang oleh banyak orang untuk melahirkan startup pada bidang jasa keuangan, seperti jasa pembayaran online, pinjaman online, dan crowdfunding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada jenis-jenis vintage di Indonesia. Yang pertama ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini digunakan untuk membiayai modal usaha. Yang kedua ada e-wallet atau dompet digital, yaitu penyimpanan uang atau digunakan untuk transaksi online. Yang ketiga ada payment gateway atau sistem pembayaran transaksi secara online. Yang keempat ada investasi atau penanaman dan modal secara online. Yang kelima ada market agregator, ya ini vintage untuk menyediakan informasi tentang produk keuangan. Lalu faktor-faktor yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama, Internet of Things, yaitu berhubungan dengan jaringan internet. Yang kedua, virtual currencies yang berhubungan dengan mata uang digital. Yang ketiga, ada advanced robotic and 3D printing, itu robot yang digunakan untuk membantu kebutuhan manusia. Yang keempat ada sharing ekonomi yang berhubungan tentang fasilitas teknologi untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan 2 orang atau lebih. Yang kelima ada increase access to government, yaitu peningkatan data dari pemerintah. Yang keenam ada reinforced protection of personal data, itu perlindungan data pribadi. Lalu ada manfaat vintage. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang kedua, akses pendanaan jadi lebih baik. Yang ketiga, mendukung inklusi keuangan atas keterlibatan masyarakat dalam ekonomi keuangan digital. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat fintech bagi pelaku bisnis. Yang pertama itu ada praktis, dan yang kedua itu ada akuntabel, dan yang ketiga ada aman, dan yang keempat ada real time, dan yang kelima peluang usaha, dan yang keenam akses pembiayaan. Di sini juga ada risikonya. Risiko kemunculan bagi fintech. Risikonya itu ada 2, risiko mikro dan risiko makro. Dan yang pertama di sini ada risiko finansial. Risiko finansial itu dibagi menjadi 4, yaitu monetary mismatch, dan yang kedua liquidity mismatch, dan yang ketiga leverage, dan yang keempat business risk. Dan yang risiko makronya di sini yang pertama contagion risk, dan yang kedua volatility, dan yang ketiga accessibility, dan yang keempat to file, dan yang kedua di sini ada risiko operasionalnya juga. Di sini yang pertama government, dan yang kedua cyber attack, dan yang ketiga tertibat rilis, dan yang keempat legal. Selanjutnya di sini tantangan fintech. Tantangan fintech adalah penyusunan kebijakan di era digital, dan yang kedua harmonisasi antar otoritas, dan yang ketiga cyber security, dan yang keempat gap skill, kompetensi, dan infrastruktur, dan kelima akses internet dan tata kelola, dan yang keenam data dan privasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya peluang vintage. Yang pertama ada akselerasi artificial intelligence, yang kedua berkembangnya vintage,
Yang ketiga, kolaborasi yang lebih besar dan kemitraan antara penyelenggara berskala besar. Yang keempat, munculnya teknologi dan platform gadai online. Yang kelima, keberhasilan awal use case blockchain. Dasar hukum vintage, penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi BI. Yang pertama, Surat Edaran BI nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, peraturan BI nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Pengaturan vintage. Yang pertama, pengaturan BI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang kedua, peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 19/14/PDAG/2017 tentang ruang uji coba terbatas teknologi finansial. Yang ketiga, peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 19/15/PDAG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyimpanan informasi, dan pemantauan penyelenggara. Yang keempat, peraturan anggota Dewan Gubernur Intern nomor 14/45/PDAG Intern/2017 tentang penyelenggaraan ruang uji coba terbatas teknologi finansial. Selanjutnya ada risiko melakukan transaksi digital. Yang pertama ada malware, yaitu penyusutan program yang merusak dan mencuri data. Selanjutnya ada phishing, memancing konsumen memberikan data melalui social engineering, melalui website, chat, atau telepon. Selanjutnya ada skimming, yaitu mengambil data dari pit magnetik kartu menggunakan alat skimming. Selanjutnya SIM card swap, mengambil alih kartu SIM melalui pergantian kartu menggunakan identitas palsu. Selanjutnya ada tips bijak dalam memilih fintech. Yang pertama yaitu mengetahui manfaat fintech terlebih dahulu. Yang kedua legalitas, yakni dengan mencari tahu status kegagalan dari fintech tersebut untuk menjaga keamanan dan menghindari kerugian serta menghindari penipuan. Selanjutnya ada mengetahui syarat dan ketentuan, yakni dengan membaca secara seksama skema fintech. Selanjutnya nomor 4, mengetahui kinerja dari fintech seperti jumlah penggunanya. Selanjutnya yaitu mengetahui reputasi dari fintech terkait seperti bagaimana penilaian atau rating dari ulasan atau pendapat menggunakan terhadap fintech tersebut. Yang terakhir yaitu menganalisis kanal pengaduan fintech terkait seperti apakah fintech tersebut memiliki kanal pengaduan atau tidak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 23 studi camp. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.